kembali bersama saya Kiki Pratama. Selamat pagi semua teman-teman yang ada di rumah. Lama ya kita sudah tidak berjumpa lagi. Jadi pagi kali ini saya sedang melakukan perjalanan ya, atau bisa dibilang touring lur. Sebenarnya saya itu sudah berangkat dari Salatiga tadi malam ya. Nah terus ini tadi tuh saya dihubungin sama teman saya, yaitu Mas Bolbol. Nah ini Mas Bolbol Manufacturing, jasa bubut manual dan CNC ya. Ini sedang berada di Nganjuk, di tempatnya Mas Bolbol gitu. Oh iya, sebelumnya saya itu touring kali ini melakukan perjalanan mau ke Bali lur. Wah, mau pulang kampung ya. Ini mau pulang kampung ke Bali, ke acara kebetulan ada anniversary CB Club Jembrana ya gitu. Nah jadi saya melakukan perjalanan itu tadi malam dari Salatiga, terus mampir Solo tempatnya teman saya, lewat Sragen ya gitu. Nah ini sudah sampai di Nganjuk. Sebenarnya itu saya juga mau apa namanya, yo ngonten dari tadi malam, cuman kalau malam itu nggak terlalu kelihatan ya. Nah mungkin nanti saya akan ngonten setelah dari sini perjalanan ke Bali, mungkin akan terlihat lah karena di siang hari gitu. Oh iya, jadi pagi kali ini kebetulan saya ada di tempatnya Mas Bolbol ya, CNC Nganjuk. Kita akan coba tanya-tanya ke Mas Bolbol ya, apa sih stainless atau CNC gitu. Jadi ini sekarang saya sudah berada di tempatnya Mas Amelio atau Mas Bolbol ya. Sebentar, nah ini bisa teman-teman lihat, ini ada motor-motor yang lagi digarap sama Mas Bolbol. Nah ini sebelumnya mungkin teman-teman di rumah pengen tahu dulu ya, ownernya itu ini lur, Mas siapa? Kasih tahu dulu namanya. Aslinya Amelio ya. Mas Amelio atau Bolbol ya, lebih sering dikenal ya, Mas Bolbol lur. Nah jadi saya mau ganggu sebentar, nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa. Ini kebetulan tadi pagi lur saya sampai di sini. Nah ini ada motor-motor, itu motor garapan ya Mas ya? Ini motor garapan. Terus apa sih yang digarap di sini gitu? Kalau Bolbol ini khususnya apa Mas? Bengkel ya? Bengkel bubut Mas. Bengkel bubut ya? Bengkel dan produksi stainless itu ya kalau nggak salah Mas ya? Pemanis seperti apa ya? Kupingan, terus bos-bos tromol gitu loh. Nah teman-teman bisa lihat. Nah nanti kita juga akan kasih lihat produk-produk yang lain ya. Di dalam itu ada banyak lur contoh-contohnya. Nah terus ada kayak gini baut-baut juga, yang untuk mesin itu juga ada lur. Nah ini untuk kupingan-kupingan banyak lah. Ntar di dalam kita akan lihat ya, di dalam sana itu tempat pembuatannya lur. Nanti teman-teman bisa tak kasih lihat gitu. Ini contohnya ada yang baut-baut kayak gini loh lur. Nah stainless, apa sih keunggulannya? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Terus materialnya apa, dan nanti juga kita mungkin akan tanya beberapa harga ya, buat teman-teman yang bingung atau pengen tahu harganya manisan stainless ini gitu, baut-baut. Boleh lihat Mas di dalam seperti apa. Nah ini sekarang kita mau lihat ya di dalam bengkelnya tuh seperti apa gitu. Nah yo ini bengkel bubut Mas. Bengkel bubut lur, teman-teman bisa lihat. Wah ada banyak lur ini mesin bubut ya. 1, 2, 3, 4, wah banyak lah pokoknya. Nah jadi di sini adalah tempat pengerjaannya Bolbol Manufacturing atau CNC Nganjuk gitu. Sebelumnya mau tanya dulu Mas, yang dibuat dari stainless itu biasanya apa aja? banyak Mas. Banyak ya. Nah itu juga teman-teman bisa lihat ada piringan-piringan stainless lur. Terus apa lagi ya? Pemanis ada contohnya mungkin Mas, seperti apa? Seperti contoh ya. Oh ini jalu ya? Jalu setir, Jalu setir lur. moroda.
mur roda. Coba lihat mas. Jadi seperti ini ya. Berat ya. Nah jadi stainless itu bisa dibilang keunggulannya apa mas? Kalau stainless itu? Kalau stainless itu kan tahan karat. Terus gimana ya? Dan yang paling utama tahan apa? Karat itu. Tahan karat. Terus dia mungkin mempunyai tekstur yang lebih kuat ya. Biasanya kalau baut-baut biasa kan gampang dol ya. Kalau stainless mungkin lebih keras ya. Ya, kalau besi itu ya sebenarnya kalau kekuatan sama aja Mas. Kekuatan sama aja. Ini tahan karat ini aja. Jadi keunggulannya dia nggak karatan ya kalau stainless ya, mas ya. kalau versiku mas ya. Jadi kekuatan itu sama aja sebenarnya. Kekuatan sama aja, cuman dia lebih apa ya? Lebih boys lah, iya. bisa dibilang. Lebih kekinian. Lebih kekinian ya. Tren. Lebih tren lur. Terus kalau semacam bos tromol itu, kalau bos itu kan bos yang paling banyak ya mas ya. Ya kalau bos itu ada banyak sih, bahannya ada dua. Stainless sama alumini kayak gini. Nah jadi kalau untuk bos tromol itu ada yang stainless sama yang alumini itu aluminium ya maksudnya ya. Oh ya ini buat tromol apa aja mas biasanya bikinnya? Kalau di CB itu yang paling banyak itu kayak RCB, terus Yamaha, terus Yamaha. Ngikutin tromol ya? Iya. Berarti kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang mau beli gitu, tinggal sebut tromolnya apa, soknya apa gitu ya? Kalau tromolnya yang aneh-aneh itu ya bisa, tapi kan nanti PO mas. Oh pre-order ya? Ya, Cuman kalau yang kebanyakan ready? Yang sering itu ya kayak RCB, terus BRT kayak gitu. Itu ready mas ya? Ya KLE, Gritaker, terus Tromol King kayak gitu. Ya, itu. Terus apa lagi mas biasanya mas? Banyak ini ya? Ini boleh saya lihat-lihat ya? Boleh mas. Oh ini ada baut ini. Nah ini baut apa ya? Ayo tebak. Oh ini pangkon mesin lur. Teman-teman bisa lihat. Ada yang masih mentah nggak mas? Seperti apa sih bentuknya kalau yang masih mentah? Masih mentah kayak gini. Nah ini mentah lur. Ini belum dibubut gitu. Baut-baut untuk mesin juga ada ya? Ada baut kecil-kecil ini buat bak kanan kiri itu M6. Ini jenisnya apa mas? Enggak sih. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini jenis bautnya itu seperti ini. M6. Banyak lur pokoknya jenisnya. Siapa lagi? Ini mur kontak. Oh ini mur kontak. Stainless. Biasanya kalau baut mesin itu satu set sampai berapa mas harganya mas? Kalau baut set itu sekarang ada dua. Sekarang ada dua. Yang probol itu yang agak mahal. Oh probol yang mahal. Ya, yang kayak tadi itu. Kalau di mesin full itu, kalau baut M6 nya aja itu, kalau harga itu besar 1,2 juta. Itu set. Ya itu set baut M6 aja itu. Kalau set kayak mur knalpot, mur kop, terus manisan hawa, tutup magnet, tutup klep itu sebesar 2,3 mas. 2,3 ya. Full Lego Ya, lor. nanti bisa dilihat di Bisa dilihat di Instagram saya juga ada ya, ya. di motor atau teman-teman nanti bisa lihat ya di Instagramnya Bolbol ya. Nanti saya taruh di bawah ini, teman-teman bisa kepoin gitu. Gitu. Terus ini juga ada piringan-piringan. Kalau piringan sampai berapa mas harganya mas? 800 sampai 900 lah ya kisarannya ya. Iki stainless lur, mantap. Jadi nggak karatan ya. Dan lebih berat ya mas ya kalau nggak salah ya. Ya. Kalau sama besi Di sini bikinnya stainless saja atau aluminium juga mas? aluminium sama stainless. Aluminium sama stainless ya. Itu ya ngikutin permintaannya dari teman-teman di rumah ya. Ya memang produksinya hanya itu sementara. Sementara. Kalau besi itu sementara belum. Oh gitu. Ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini juga ada pangkon apa namanya? Monkey. Ya. Pangkon lampu Takegawa. Iya sama ya Takegawa sama. Ya. Ini lagi rame ya.
Ya, lagi hit lur kebetulan ini gitu. Ya banyak lur. Nah ini contohnya, ini kupingan kan? ya, dengan buat Kupingan. lampu Nah kotak. ini ada tulisannya 1B. Nah jadi 1B ini adalah produk dari apa namanya? Produk dari bol-bol ya? Ya, Brand nama merek. mereknya. Adalah 1B gitu. 1B bol-bol manufacturing gitu. Nah ini kebetulan masih pagi, jadi teman-teman yang kerja belum pada datang ya gitu. Nanti mungkin kalau pas udah kerja saya kasih lihat ya pengerjaannya itu seperti apa gitu. Nah ini masih ada yang mentah-mentah lur gitu. Probol handmade. Probol handmade. Nah jadi ini kita lihat contoh yang sudah terpasang ya, baut probol handmade stainless. Nah teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi kotor banget mas motormu mas. Iya. Ojo, Komentarnya sendiri. jangan fokus sama ini ya, tapi fokus sama baut. Nah ini bautnya itu seperti ini, colorful. Iya. Probol Dapat 2,3 ya tadi ya. 2.300.000 lur harganya. Stainless full. Tambah boys mesin ini. spek kontes mas kalau katanya anak-anak. Oh spek kontes ya katanya anak-anak ya. Yang lagi viral sekarang. Yang lagi viral sekarang lur. Ini Spek kayaknya karpet, ya. red carpet full lur. Semua stainless. Sampai baut yang kecil-kecil. Ini sebelumnya juga saya pernah lihat. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Dulu saya pernah nge-review motornya Mas Hendra Dwi. Nah itu juga ada baut-baut stainless. Nah itu yang bikin juga Mas Bol-Bol ini. Gitu. Enggak dari saya semua. Enggak dari kamu semua ya? Iya. Ya, kan saya sendiri juga buat kan nggak semua bisa mas. Iya. Yang bisa aja. Oke. Yaki Nata juga mas di sini mas. Iya Nata mas baru-baru aja. Oh baru-baru aja Nata. Kalau aslinya bubut, Ya. terus bikin stainless itu. Baru 1 tahunan ini lah. Baru 1 tahunan ya. Kalau main stainless sudah dari tahun berapa mas? 2020 mas. 2020 ya. Sekarang ya jalan 2 tahun ya mas ya. Kayaknya udah rame banget ya stainlessmu ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk lur karena memang part stainless ini di persebian memang masuk cocok gitu. Jadi banyak peminatnya gitu. Nah biasanya juga yang paling banyak dicari itu as peninggi, as sok depan ya buat peninggi. Misalkan teman-teman di rumah pada pakai setir apa namanya JRS, nah itu kan kalau di sok RR pasti otomatis jadi pendek kalau nggak disambung. Nah jadi yoiki perlu sambungan stainless buat pegangan setir gitu. Nah itu masih baru dateng teman-teman nih. Ini ganggu orang kerja lur pagi-pagi yuk. Oh iya, ini yang paling banyak biasanya stand up ya. Iya. Nah, stand up kalau stand up ini sampai berapa mas harganya mas? Kalau stand up ini 160. 160, Iya. Kalau Instagram ini 250-an. 250-an ya. Oh iya, biasanya kadang-kadang saya juga sering lihat ada yang murah-murah ya mas ya. Nah, itu yang membedakan apa gitu. Kebetulan saya ketemu sama orang yang bisa dibilang ahli stainless. Nah, kalau saya kan nggak paham mas gitu. Pengen tahu dong apa sih yang membedakan gitu, kok bisa lebih murah gitu. Kalau bisa lebih murah itu tentunya di bahan mas. Oh bahannya beda ya mas ya? Ya bahannya beda. Bedanya di finishingnya mas. Finishing itu lebih gilap. Terus kalau yang murah-murah itu juga gilap. Cuma nanti aja ya nanti tak Ini kasih masih review yang aslinya. Yang real ya? Yang belum apa? Yang enggak. Yang belum plastik, kepasang? ya. Iya. Ini karena masih di plastik lur, jadi kita nggak bisa Ini lihat mau detailnya dikirim gitu. soalnya. Oke, siap. Ini mau dikirim lur gitu. Terus Jadi lebih ke bahan, terus detailingnya. ya detailnya. Jadi kalau
teknisnya yang tipenya biasa itu gilap, bisa gilap cuma mainnya poles ya. Oh, mainnya poles. Ya. Kalau saya ini nggak ada yang dipoles ini. Nggak ada yang dipoles, memang bahannya yang gilap ya. Bahannya. Nah, jadi yang bedain itu di sana lur, menurutnya Mas Cuma Ami. memang ada kekurangan kalau nggak dipoles itu. Jadi lebih kadang itu jadi kotoran tuh nempel masuk ya. ke pori-pori ya? Ya, ke pori-pori itu kadang terus ada bintik kayak karat gitu. Sebenarnya itu yang berkarat itu sebenarnya kotoran. ya kotoran yang nempel. Bukan bautnya ya? Bukan bahannya terus itu bukan. Kayak gitu. Nah, biasanya anu juga yang paling sering saya temuin yang murah-murah itu kupingan lampu biasanya. Ya. Aluminium ya? Ya, ini kupingan ini kan ownernya udah beli. Bukan produk saya ini. Oh, itu nggak tahu sih produk mana. kita lihat ya. Nah, jadi ini bukan produk sini. Detailnya beda ya Mas ya? Ya, ini kalau bahannya ini kalau saya itu ini bahannya bagus juga cuma finishingnya yang kurang. Finishingnya kurang ya ini ya. Kalau bahan itu ada bahannya apa aja Mas biasanya? Kalau alumini itu ada, kalau saya itu pakai T5 sama T6. Alumini pakainya T5 atau T6? Ya. Perbedaannya apa Mas? Kalau boleh tahu Mas? Kekerasan Mas. Kekerasan ya? Iya. T5 lebih? T5 lebih keras dari T6. T5 itu lebih keras dari T6. Iya. Gitu. Biasanya juga sampai kayak kupingan-kupingan itu ada yang kasar-kasar ya. Saya pernah lihat kupingan yang harganya miring-miring. Ya karena kan prosesnya dipercepat Mas. Jadi biar harganya biar bisa murah itu prosesnya dipercepat. Jadi finishingnya yang agak jadi yang turun kualitas ya. Jadi mungkin yang murah-murah itu yang penting jadi gitu. Kurang detail. Jadi buat teman-teman yang kontes sangat tidak dianjurkan untuk memakai yang murah-murah itu lur, karena detailingnya kurang ya. Kalau fungsinya ya sama, buat megang gitu. Cuman kalau diperhatikan gitu. Iya, soalnya aku juga pernah lihat Mas, yang murah-murah itu bahannya kasar kok. Terus apa ya? Dari cor-corannya itu kayak nggak padat itu loh. Ya. Yang cor itu apa lagi biasanya? Yang cor itu ya kupingan ada yang cor, bus roda itu ada yang cor. Tapi bus roda kebanyakan cor yang sekarang beredar yang dicor. Yang murah-murahnya. Itu otomatis kurang bagus ya Mas ya kalau dicor ya? Kalau segi kekuatan itu bagus Mas kalau nggak kropos gitu kan pengecoran itu ada yang kropos kan. Kalau yang kropos berbahaya ya. Tapi kebanyakan saya melihat itu enggak, kalau fungsi sebenarnya sama aja. Tapi saya lebih sering itu melihat itu jadi ukurannya yang kurang enggak presisi. Iya, biasanya banyak kok. Kita itu pasti beli online katanya PNP tapi begitu sampai tatonya nggak pas gitu ya. Tapi ya tidak semuanya sih Mas. Ada yang pas gitu ya. Kebanyakan PNP tapi ngakal. Kalau saya sendiri juga pernah Mas kalau terus salah ukuran kan saya juga namanya juga ya namanya manusia ya, kerja ya. Tidak luput dari kesalahan gitu. Kalau ukuran itu kadang cuma saya lebih gimana Mas ya, tanggung jawab Mas. Jadi kalau ada kesalahan itu lebih tak suruh ngomong gitu Mas. Ya. Nanti tak ganti lagi Mas. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu saat atau ada yang pernah membeli produknya dari Bolbol dan itu tidak PNP, Mas Bolbolnya kasih garansi lah ya. Bisa dibantu dikembalikan barangnya terus dibantu sampai PNP gitu ya Mas ya. Nah, jadi itu. Gimana? Terus ini buat customer ya kan. Soalnya kan saya juga ada reseller. Kalau di reseller itu kan kadang resellernya pun juga kan kadang nggak begitu paham kan Mas, ini ukuran apa ya. Nanti kalau ada kesalahan apa ke barangnya kurang pas Pak gitu, returnya di saya nggak apa-apa Mas. Jadi langsung menghubungi Mas Bolbol. Tapi nanti Mas Bolbolnya sendiri bisa nggak ya bedain produknya Mas Bolbol? Bisa. Pasti bisa ya, pasti karena bisa. Yang melahirkan ya istilahnya ya. Jadi
kelihat mas ini produkku atau bukan ya gitu. Oh ya, hafal ya. Ya. Kalau mungkin kemarin tuh ada yang salah beli, kadang kan online kan itu kadang sekali tombol aja mas ya kalau Shopee kayak gitu. Jadi nggak baca deskripsi kadang ya. Iya. Jadi dikira itu kayak kemarin tuh ada kejadian peninggi skop kayak gitu. Peninggi skop tuh dikira itu peninggi buat RR itu sama kayak Vixen, ternyata kan memang beda. Iya bener. Jadi orangnya beli terus Nggak bisa kepasang? Iya nggak bisa kepasang, terus order ke saya, terus tak bilang kan dia ngomong kalau udah beli dari reseller saya. Gitu. Terus ternyata kan nggak pas, nggak PNP itu, soalnya kan dia memang kurang merhatiin mas ya. Terus dia hubungin saya, terus daripada yang barangnya nggak kepake kan mending kalau saya kan diganti aja, jadi kan harganya juga sama kan mas ya. Jadi yang salah itu tak suruh kirim ke alamat saya, nanti tak ganti yang sekuran, gitu. keren pelayanannya. Padahal kalaupun itu bisa dibilang kelalaian dari pembeli ya, kurang membaca, tapi di sini Mas Bolbol itu siap lur, tanggung jawab istilahnya. Ya bukan tanggung jawab, misalkan teman-teman kesalahan kurang detail saat membaca, Mas Bolbolnya siap membantu ya, biar barang yang dibeli itu tidak sia-sia di rumah betul, gitu mas. Soalnya kan juga harganya juga lumayan mas, jadi biar enggak gimana ya, biar enggak ya bener-bener kasihan mas. Enak yo, itu belum saya lihat kayaknya di penjual lain ada yang mau seperti itu. Mantap lur. Jadi buat teman-teman yang beli di Mas Bolbol itu nanti nggak perlu khawatir lah kalau misalkan nggak PNP atau nggak pas ya. Iya. Itu bisa dikonfirmasikan langsung. Terus gitu. nggak perlu terus ordernya di saya baru bisa dirotir, enggak. Harus jadi di di reseller saya manapun pokoknya itu produk dari ya, 1B atau Mas Bolbol itu bisa retur. bisa diretur. Wah, Banyak, mantap. Sering saya. Yang penting dengan syarat barangnya utuh Mas ya. Barang utuh. Tidak digerindat, pokoknya tidak cacat lah dari awal yang beli gitu. Wah, enak yo, tuku di awakmu yo. Layanan mas. Pelayanan yang ditamakan ya Mas ya. Nah, itu udah pada mulai kerja lur. Nah, coba kita lihat-lihat ya. Nah, jadi prosesnya tuh yo kayak gini. Nah, jadi prosesnya itu seperti ini lur, teman-teman bisa lihat. Ini bikin apa mas namanya mas? Sorry ya ganggu sebentar ya. Bos roda. Ini bos roda ya? Ya. Ini pembuatan bos roda lur. Bos roda itu tiap beda-beda ya mas ya? Beda mas. Ini yang lagi dibikin bosnya apa? Tromol SS2. Tromol SS2 depan ya? Iya seperti ini lur pembuatannya. Bisa hafal mas yo. Di luar kepala lur pengerjaannya. Nah ini CNC menggunakan komputer lur. Mantap. Apa sih CNC mas? Mungkin banyak teman-teman di rumah yang belum tahu. CNC itu kepanjangan dari CNC itu kepanjangan dari apa? Komputer and control. Jadi CNC itu diprogram oleh komputer ya. Jadi kepresisiannya sangat tinggi. Jadi ya bisa dibilang ya kesalahan itu sangat kecil ya kemungkinannya ya. Nah, itu adalah keunggulan dari CNC. Makanya CNC itu mahal karena memang teknologi lur gitu. Makanya banyak ya kayak CNC mungkin teman-teman yang sering denger yo pembuatan apa biasanya CNC yo bandul ya juga ya biasanya ya. Struk bandul itu biasanya CNC. Nah, kalau yang di sini tuh CNC-nya buat produksi apa aja mas? Ya, banyak ya. Kupingan lampu CNC ya. Ke atas itu pakainya CNC lur gitu. Nah, jadi ini sekarang kita mau melihat barang ini barang yang di sini nih beda lagi mas ya? Iya, ini udah kalau istilah pabrik ada quality control mas. Ini udah masuk quality control dan siap jual. Keren. Nah, gitu. Jadi ini perlu nih teman-teman wajib tahu nih.
Nah jadi di tempatnya Mas Bol-Bol ini menerapkan namanya kalau di pabrik-pabrik atau PT yang memproduksi barang itu pasti ada namanya quality control. Nah apa itu quality control? Jadi quality control itu adalah dimana barang-barang yang di belakang tadi tuh kan barangnya sudah jadi tuh. Nah itu akan diseleksi jikalau ada cacat barang itu tidak masuk ke ruangan ini gitu ya Mas ya. Nah jadi yang barang di sini itu sudah dipastikan siap kirim gitu. Udah istilahnya udah bersih, rapi, siap jual gitu. Jadi tidak ada cacat. Jadi kalau gitu. kesalahan kayak gitu kan lebih kecil. Bener. Udah apa ya? Ya pokoknya barang-barang yang di sana tadi tuh sebelum masuk sini pasti dicek dulu. Gitulah lebih gampangnya. Gitu. Banyak ya Mas ya. Banyak lur barangnya lur, bingung saya. Ini Pak Harim ya? Ya ini Pak Harim stainless. Oh ini stainless. Iya. Stainless. Ini stainless lur. Sampai berapa Mas gini nih Mas? Boleh? 250. 250 ya? Stainless. Karat loh. Nah, terus ini ada juga ini tutup magnet. Ini tutup magnet. Tutup magnet ini. Ini tutup magnet. Detailnya. Nggak usah dibuka Mas. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ini Nah, jadi ini benar-benar detail ya, teman-teman bisa lihat. Seperti ini. Lebih berat ya. Lebih berat ini. Beda sama yang biasa. banyak Mas ini. Acak-acakan ini Mas. Ini masih berantakan ya? Kalau sore itu kan kirim. Jadi ini soalnya lagi persiapan loh biasanya. Jadi kayak gini. Itu namanya kerja Mas. Ya wajar lah berantakan. Kalau rapi kayak terjamah. Nah, ini baut mesin bukan? Ya, ini pun. Oh, pinter aku. Ini bisa nambah. Ini baut mesin. Ini yang Itu apa? Baut. Oh, yang probol handmade. Nah, jadi probol handmade itu seperti ini. Keren yo, bisa dibikin handmade yo. Kalau aslinya probol itu paling pakai mesin ya. Ya. Nah, tapi di tangan Nah, Mas untuk Bol-Bol itu Thailand. bisa manual. Semi Canggih ya? manual Mas. Ada yang di CNC, ada yang di manual. CNC Ya 50% CNC, 50% manual. manual. Wah, sakti ya. CNC nganjuk ya? Iya. Ini CNC nganjuk loh. Ya, ini- Kata Mas Bol-Bol. Baut. Ya gimana ya? Ini handmade. Ya sampai sedetail inilah buat Keren ya. Maksudnya buat tantangan manual itu bisa sedetail ini loh. nggak kalah sama yang Thailand. Nggak kalah sama yang Thailand loh. Baut Thailand itu Ngeri. imajinasi. Kreasi anak bangsa ya. Ya. Sekarang kita lihat-lihat ya. Di atas ini ada kepingan loh. Itu yang itu, yang rusak-rusak itu. Oh, ini rusak Mas. Iya, kayak gini itu Oh. kurang. Ini kurang. Padahal sudah segini bagusnya loh. Ini Kurang loh. Ini Jadi ini kurang. di tempatnya Mas Bol-Bol itu bener-bener ya, ternyata quality control itu bener-bener diterapin gitu. Jadi nggak asal-asalan loh. Ini aja segini banyaknya, Ini di sini. segini banyaknya nggak dikirim loh. Padahal kalau dikirim jadi uang ya Mas ya. Tapi di Mas Bol-Bol nggak mau. Bener-bener ngutamain namanya konsumen. Nggak mau kecewa ya Mas ya. Ya, betul Mas. Kalaupun misalnya ada kecewa bisa dikonfirmasi ya Mas ya. Kendalanya apa nanti dibantu Siap. penyelesaiannya gitu. Mantap. Oh ya, tadi kan ini lihat detail. Iya iya. Instagram. Tadi saya nanya perbedaan ada biasanya yang murah-murah Mas. Iya. Gitu. Ini kan yang tadi kan masih kebungkus. Nah ini yang udah kebuka loh. Jadi perbedaannya itu seperti biasanya yang murah-murah itu kecil dia kok Mas. Ini kan besar. Terus detailnya juga ya. Kalau kecil besarnya ya Kecil loh Mas. Aku pernah lihat kok. aku malah belum pernah. Masa belum pernah? Iya. Ada yang murah-murah. Nah, jadi ini kalau satu set biasanya berapa Mas? Kalau dari Bol-Bol? Ini kalau satu set 3 berapa ya? Pokok ini tanduknya 160, yang ini 22,5 sampai 250. 250. Nah, terus produknya yang asli Amit Mas. Ada bungkusnya ya? Nah, Iya. bungkusnya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat. Original part Made in Nganjuk 1B.
Terus nah ini ada yang kayak gini juga. Jadi yang gini nih ada tuh peninggi JRF. Ini yang tadi saya bilang peninggi JRF. Biasanya buat sok Ninja RR Mas ya. Kalau tanpa peninggi ini nanti soknya buat megang setir jadi pendek banget. Jadi sangat diperlukan. Bisa dibilang banyak ya nyari ya Mas ya. Karena setir JRF memang lagi ada ini red dari ini pesanan reseller cuma belum semuanya. oh ini. Oh ini Asroda. Oh, api. Enggak pengen lu. Ini ada kemasannya sebenarnya ini. Oh ini ada kemasannya cuman belum dibungkus. Habis. Ya, masih nunggu. Masih nunggu dulu. Pokoknya yang kepo sama produk-produknya dari Mas Bolbol bisa cek langsung ya di IG-nya. Saya taruh di bawah ini. Ini fokusnya original Pak Made in Nganjuk. Mantap Bandi produk. Habis Mas. Jadi ya lumayan ya. Kali ini saya bisa mengetahui lah tentang perstainlessan walaupun tidak banyak tapi benar-benar sangat membantu gitu. Makasih ya Mas ya sudah memberikan seputar apa ya? Ya pengetahuan lah sedikit apa ya tadi apa itu CNC terus bahan-bahan aluminium ya ada T5, T6 gitu. Mantap lah pokoknya buat Mas Bolbol ini. Nah jadi ya sekian ya konten saya kali ini gitu bersama Mas Bolbol. Terima kasih banyak ya Mas ya sudah mau menjelaskan sedikit. Mantap pokoknya sukses terus buat Mas Bolbol. Oke Lur, nah setelah dari sini mungkin saya akan melanjutkan perjalanan ke Bali gitu. Oke, semoga nanti kita bisa konten lagi ya ke depannya bersama Mas Bolbol atau tentang touring saya gitu. Oke, saya Kiki Pratama. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.